Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Ahad 20 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat konsumsi bahan bakar minyak jenis RON 90 atau bensin Pertalite menjadi yang paling besar ketimbang BBM jenis lainnya. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian SDM, Agung Pribadi mengatakan, berdasarkan data realisasi tahun 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter dan merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, perkembangan harga minyak dunia masih terpantau tinggi. Harga minyak Brent harian kemarin sempat lebih dari 130 US dollar per barel, atau hingga Senin 14 Maret 2022, harga minyak dunia jenis Brent menyentuh 109 US dollar per barel. Pemirsa, akankah harga Pertalite akan naik? Apakah pemerintah akan mencabut subsidi pada rakyat? Bagaimana mewujudkan ketahanan energi nasional? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lukman Nur Rahim, PhD, peneliti senior Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau FORKE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Lukman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, Bung Lukman. Harga minyak dunia yang kian menanjak membuat harga BBM di Indonesia pun serentak naik. Apakah harga minyak dunia yang naik signifikan kian memberatkan kondisi PT Pertamina? Apakah ada penyesuaian harga Pertamax? Ya, baik, terima kasih Bang Fadil. Memang kita akui ya bahwa harga minyak dunia sekarang itu lagi gila-gilaan naik ya. Ya. Yang mungkin baru kali ini bisa menyentuh harga hampir 100 lebih ya. Tadi disampaikan hampir ada yang pernah itu sempat menyentuh itu hampir 130 US dollar. Itu tercatat hari Senin tanggal kemarin tanggal 14. Nah, sekarang dipantau itu mulai agak turun lagi. Tapi memang masih di level 100 US dollar per barel. Normalnya ya harga minyak mentah itu minyak Brent jenis Brent ini sekitar ya kasarannya itu sekitar 70, 80 gitu biasanya. Bahkan dulu pernah itu sempat malah murah itu ya di awal-awal tahun 2020 ya, 2021 kemarin itu bahkan sempat menyentuh di angka 40. Bahkan 20 pernah juga ya, US dollar per barel. Nah, memang sekarang ini kenapa kok ini bisa sampai naiknya harganya sangat drastis ya? Itu ya memang ada konstelasi secara global terkait dengan peperangan yang terjadi antara konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, kita tahu sendiri bahwa Rusia ini juga salah satu pengekspor ya minyak mentah dunia yang cukup besar, meskipun tidak tergabung dalam OPEC ya. Dulu Indonesia pernah bergabung dengan OPEC, sekarang sudah tidak karena kita bisa dianggap sebagai net importer minyak mentah. Sekarang kapasitas pengoboran minyak kita itu di bawah 1 juta barel per hari, sekitar 800 atau sekitar 750.000 per hari. Padahal kebutuhan kita itu lebih per hari itu di atas 1 juta barel ya. Nah, mengingat kebutuhan yang sangat luar biasa terhadap kebutuhan
minyak ini ya. Apalagi seperti katakan tadi hampir 78% minyak yang kemudian diolah itu salah satunya menjadi produknya bermacam-macam. Salah satunya adalah pertalite. Yang memang kalau dilihat konsumsinya itu memang paling tinggi dibandingkan produk-produk yang lain ya, produk-produk yang lain. 79% dibandingkan Pertamax, dibandingkan Pertamax Turbo atau premium, tapi premium mungkin sudah beberapa di daerah sudah banyak yang dihilangkan diganti dengan namanya ini ya, diganti dengan Pertalite. Nah, kira-kira bagaimana ini kalau ya, sebenarnya impornya itu tetap ya dalam hal ini jumlah impor yang diimpor, cuma karena harganya itu naik, jadi kesannya itu jadi harganya kan jadi banyak yang dikeluarkan. Tapi memang kalau dilihat dari konsumsi Pertalite sendiri, seperti sampaikan tadi dari tahun 2017 ya itu sekitar 14,5, kemudian naik dari 2018 itu 17,7 juta ya kiloliter, kemudian 2019 19,4, 2020 turun ya karena COVID. COVID itu turun sekitar 18,1, tapi turun pun tidak terlalu signifikan, cuma 1 juta kiloliter. Kemudian naik lagi di 2021 kemarin hampir 23 juta kiloliter, dan prediksinya di tahun 2002 ini kemungkinan besar hampir 24 juta kiloliter. Ya, jadi ini maknanya apa? Terjadi berarti ada aktivitas ya, ada peningkatan aktivitas di dalam masyarakat itu, entah itu aktivitas ekonomi atau masih berkaitan dengan aktivitas ekonomi, karena rakyat biasanya lebih besar mengkonsumsi Pertalite. Jadi sebenarnya pergerakan itu juga ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi, pergerakan ekonomi sendiri. Maka kemungkinan besar karena kita masih dihantam juga dengan harga ini ya, harga minyak goreng kemarin sekarang sudah dicabut, apalagi dicabut HET-nya, harga eceran terendah yang sebelumnya 14 liter, nah sekarang itu dicabut oleh pemerintah hingga sekarang itu mendekati di angka hampir 28 ya per liternya. Kalau kemasan 2 liter ya hampir 49, 4 sekitar itu di pasaran. Ini tentu akan memberikan efek yang luar biasa. Kalau kemudian Pertalite juga akan dinaikkan, tentu ini hantaman yang sangat luar biasa bagi masyarakat kecil umumnya ya, yang banyak mengkonsumsi Pertalite. Apalagi ini akan mendekati bulan Ramadan ya, bulan puasa dan apalagi Lebaran. Nah makanya kalau pun naik kayaknya mungkin belum ya. Kelihatannya sih belum, saya melihat tanda-tanda pemerintah belum akan menaikkan Pertalite ini. Demikian Bang Fadil. Ya, baik Bung Lukman. Dikabarkan BBM untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex naik dengan kisaran kenaikan yang cukup besar, antara lain kenaikan pada Pertamax Turbo Rp1.500 per liter, Dexlite Rp2.650 per liter, Pertamina Dex Rp2.050 per liter. Apakah kenaikan BBM ini pun dinilai sangat mencekik rakyat, Bung Lukman? Akankah harga Pertalite juga nanti ikut naik? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat ya, selain Pertalite ya, ada kenaikan tadi ya, antara ringnya dari 1.000 sampai 2.000 ya, yang kita ketahui konsumsi Pertamax, Turbo, dan Dex itu rata-rata memang dikuasai konsumsi terbesar itu memang masyarakat menengah ke atas ya, menengah ke atas pilihannya biasanya itu. Maka kalau kemudian ini mungkin saya melihat ini sebagai subsidi silang gitu ya, subsidi silang. Yang pertama ya, Turbo dan Dex itu dinaikkan, nanti mungkin selisih harganya itu untuk menjaga agar Pertalite itu tetap di harga yang sekarang sekitar 7.800 gitu ya, 7.800 atau 7.900 per liternya kalau itu di Jawa ya, Jawa sekitar harga segitu. Jadi karena ini akan imbasnya sangat besar karena konsumsinya hampir 75%, 79% Pertalite ini.
sedang sisanya yang hampir cuma 21% kan konsumsinya tadi ya ada Pertamax, Tupo, dan Dex tadi. Jadi ini sebenarnya pemerintah memang harus berhati-hati ya, terutama mengambil kebijakan terkait untuk menaikkan harga Pertalite. Ya mestinya ya harusnya kalau nggak ingin menimbulkan gejolak yang lebih parah lagi setelah sekarang banyak dikritik ya terkait dengan pengelolaan manajemen harga minyak goreng ya. Tentu pemerintah tidak ingin kemudian ini akan menimbulkan anti-trust lagi ya, distrust lagi terhadap kepada pemerintah dengan menaikkan harga tentu akan mendapat hantaman yang bertubi-tubi. Kalau pemerintah kemudian memutuskan untuk menaikkan Pertalite, karena efeknya akan lebih dahsyat lagi. Kalau minyak goreng mungkin kelihatannya sekarang belum ada dampak, maksudnya yang protes sampai luar biasa gitu ya, karena mungkin ya memang yang terkena kan banyak sekali UMKM ya, para penjual gorengan, penjual yang berkaitan dengan industri makanan ya, yang mungkin sangat terpukul dengan kenaikan minyak goreng. Tapi kalau kemudian sampai Pertalite ini dinaikkan, yang terpukul enggak, maka akan spektrum masyarakat yang terkena akan lebih luas. Karena mau tidak mau kan namanya bahan bakar hampir konsumsi hampir seluruh masyarakat ya. Sedang minyak goreng mungkin tidak semuanya ya, mungkin tidak terlalu tergantung dengan keberadaan minyak goreng. Maka mungkin kalau kita lihat gejolaknya mungkin tidak seberapa. Tapi kalau kemudian Pertalite ini dinaikkan, wah ini pasti luar biasa dahsyat ini gejolak yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Demikian Bang Wadil. Ya, baik Bung Lukman. Apakah nantinya pemerintah akan mencabut subsidi pada rakyat? Ya, ini memang pertanyaan sangat dilema ya. Yang dulu itu pernah juga mulai dikurangi itu ada wacana juga untuk mencabut subsidi. Ya, jangan menaikkan harga BBM sekarang ya. Saya tidak tahu ya. Memang kalau dikatakan, orang mengatakan bahwa harga BBM kita itu termasuk yang masih lumayan murah, misalnya dibanding dengan Malaysia atau Singapura ya. Tapi ya jangan dilihat dari perbandingan harga demikian. Kita juga harus melihat pendapatan juga ya penduduk di suatu negara. Kalau kita yang membandingkan harga dari harga minyak tersebut, harga bahan bakar. Nah ini harusnya menjadi perhatian. Nah kemudian dulu pernah ada wacana tadi untuk salah satunya gas ya, gas yang 3 kilo dulu ya, itu juga mulai ada wacana mau dicabut subsidinya, dan kemudian ada usaha untuk membatasi akses karena mau dikatakan katanya subsidinya ini tidak tepat ya, banyak dinikmati malah oleh orang-orang yang kaya gitu loh, termasuk di subsidi di bahan bakar ini. Ya, dulu pernah ada wacana seperti itu. Dan memang mulai salah satunya kan mulai dihilangkan. Pemerintah tidak mengatakan mencabut subsidinya, tapi dengan kebijakan tadi ya menghilangkan salah satunya premium itu. Nah, itu kan ya tidak serta-merta, sehingga mungkin masyarakat mengira dalam hal ini mungkin untuk menghindari pemerintah itu mengambil kebijakan yang modelnya itu tadi ya, istilahnya kayak seperti menghindar dari konflik yang terjadi, sehingga berusaha menyembunyikan karena kata subsidi ini sangat sangat sensitif gitu ya, sensitif di telinga masyarakat gitu ya, apalagi kalau makanya dengan cara kebijakan yang agak sedikit menurut saya ya itu mengambil alih mekanismenya saja dengan cara menghilangkan bahan bakar yang disubsidi tadi. Contohnya ada premium ini. Kalau kita melihat kan model mekanismenya kan seperti itu. Untuk menghilangkan subsidi salah satu caranya adalah menghilangkan jenis bahan bakar tersebut. Nah ini tidak tahu apakah Pertalite ini akan demikian. Ada wacana kemarin juga begitu ya.
Ya. Jadi rencana itu mau dihilangkan juga Pertalite ini, supaya masyarakat mungkin dalam tanda kutip sekarang mungkin mulai dibatasi apa namanya, jumlah yang didistribusikan, sehingga harapannya orang beralih ke Pertamax ya, atau ke jenis turbo dan lain sebagainya. Itu saya melihat mungkin ke depan kayaknya seperti apa yang dilakukan terhadap premium ya, untuk kelihatannya ya, tapi saya tidak tahu itu apakah secepat itu akan dilakukan ataukah mungkin masih melihat beberapa aspek lain. Karena memang kalau dari sisi bisnis itu memang lebih menguntungkan Pertamax dibandingkan Pertalite. Ya. Ya. Baik, Bung Lukman. Layaknya efek domino, apakah kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan-kenaikan lain seperti kebutuhan bahan pokok dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas? Apa dampaknya jika harga BBM ini naik? Ya pasti ya. Kalau dikatakan efek domino seperti itu pasti akan terjadi, mau tidak mau itu pasti, dan itu sudah sering kita alami. Yeah. Kejadian ketika harga BBM itu naik. Nah sekarang itu pemerintah ini modelnya kan diam-diam ya, naikkannya kadang kan kayak siluman gitu, malam hari muncul, kadang diumumkannya di tengah malam gitu ya, jam 12, kadang malam jam 1 berubah gitu. Dulu zamannya sebelum Pak SBY itu aja masih berani mengumumkan adanya ada kenaikan 200 atau 300 rupiah per liter, masih disiarkan secara resmi oleh pejabat. Nah sekarang ini mulai tampak orang mungkin khawatir ya, menimbulkan efek yang gejolak yang luar biasa di masyarakat. Akhirnya pengumumannya diambil kadang malam hari, bahkan kadang tanpa pengumuman ya, kadang itu malah tanpa pengumuman tiba-tiba naik gitu aja. Esok harinya sudah, sekarang misalnya sebelumnya 6.000 tiba-tiba jadi 7.000 ya, naik saja gitu aja, tidak ada pengumuman. Nanti baru kalau sudah rame misalnya ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan, baru ada klarifikasi dari pemerintah terkait. Nah dari model-model manajemen apa namanya konflik yang dilakukan pemerintah sekarang itu kayak seperti itu ya, main kucing-kucingan gitu istilahnya dengan masyarakat, rakyatnya seperti itu. Nah seperti ini kan artinya kan bahwa pemerintah itu mulai kehilangan kepercayaan. Dan pasti itu tadi ya, yang kalau efek domino itu sudah pasti, karena namanya BBM itu sangat dibutuhkan hampir semua lapisan masyarakat, hampir semuanya ya, hampir semuanya butuh di bidang pendidikan, apalagi bidang ekonomi, transportasi, ya itu hal-hal yang karena itu kebutuhan sehari-hari yang mesti orang itu malah milih naik harganya ya daripada tidak ada. Kadang seperti itu, daripada langka orang mending ada meskipun harganya mahal. Ya, ada juga yang berbeda. Termasuk minyak goreng kemarin sempat ramai itu juga ya. Orang mikirnya daripada ditetapkan HET ya, terus orang mending mahal nggak apa-apa, yang penting barangnya ada. Ya sekarang itu barangnya nggak ada gitu ya, harganya sudah mahal, itu kan tambah beban ya bagi masyarakat. Nah ini tapi harapan kita ya mudah-mudahan Pertalite ini tidak dinaikkan ya dalam waktu dekat, meskipun secara konsumsi itu sebenarnya ada kenaikan dan pasti harganya juga sekarang masih tetap stabil di angka 100 US dollar. Ya harapannya apalagi ini mau mendekati bulan puasa ya, apalagi nanti banyak orang mudik setelah hari raya, pasti konsumsinya akan meningkat. Maka tadi katakan hampir 24 juta liter itu ya untuk konsumsi prediksi di tahun 2022 ini, karena mungkin ada peningkatan ekonomi setelah pasca COVID kemarin. Demikian Bang Fadil. Ya, baik Bung Lukman. Belum hilang ingatan kesusahan masyarakat dengan hilangnya minyak goreng di pasaran dan mahalnya harga kedelai ditambah naiknya harga BBM. Lengkap sudah penderitaan rakyat. Apakah kebijakan energi saat ini menunjukkan pemerintah tidak peduli dengan penderitaan yang dirasakan rakyat?
Kenaikan demi kenaikan terus dilakukan atas nama perbaikan ekonomi serta harga pasar dunia. Ya, memang kita akui bahwa pemerintah sekarang kita akui ya, tapi dominan berpikiran berpikir lebih pada aspek manfaat, untung dan rugi. Yeah. Jadi paradigma yang dikembangkan pemerintah sekarang itu seperti itu, ya kan seperti pengusaha lah ya. Ya makanya kalau namanya pengusaha itu kan tidak mikir dia peduli dia nanti akan akan menimbulkan gejolak, katanya akan menimbulkan masalah, tidak. Tapi pola yang dilakukan adalah pola yang dikembangkan dengan rakyat di sistem pemerintahan kapitalistik itu kan seperti sekarang ini, yaitu ada unsur manfaat di mana yang dikejar itu adalah untung dan rugi, bukan pada basic pelayanan ya yang memang seharusnya dilakukan oleh negara ya kepada rakyatnya. Sehingga sekarang ini kalau seperti kasus minyak goreng ya, itu kan kesannya negara itu didikte oleh pengusaha kebijakannya. Awal Januari kemarin Pak Mendak menetapkan ada DMO ya, ada DMO Domestic Market Obligation yang naik dari 20 sampai 30%. Kemudian salah satunya ada DPO Domestic Price Obligation ya, sehingga menetapkan HET-nya 14.000 per liter. Sehingga itu akibatnya langsung hilang semua minyak goreng, bahkan langka ya. Namun setelah kemudian mungkin dapat tekanan ya dari pengusaha, per hari kemarin itu HET dicabut, langsung minyak goreng itu melimpah ruah di toko-toko ya, di toko-toko supermarket, di toko-toko swalayan, itu langsung persediaan langsung melimpah ruah. Nah ini artinya pemerintah itu kebijakannya itu kan seperti kebijakan tadi ya, mengikuti kemauannya para pengusaha. Nah ini tentu kan yang paradigma yang saya sampaikan tadi, bahwa negara sekarang itu kita sebut negara korporasi. Jadi bukan ya nama lain dari demokrasi, kalau sekarang ya sebenarnya lebih cenderung ke korporatisasi tadi ya. Yeah. Memang lebih dia mengembangkan efek karena lebih dominan pengaruh dari pengusaha kapitalis, akhirnya kebijakan itu sangat kental dengan kepentingan para pengusaha. Ya tentunya ini tentu kita tidak ingin ini terus menerus ya, makanya mestinya ya kalau kemudian ini sudah berulang kali ya, kan tidak hanya kebijakan ini sebenarnya kan sudah berulang kali dirasakan oleh mereka. Mestinya ini memberikan semacam insight gitu ya, atau hikmah pada rakyat bahwa kita itu tidak bisa terus-terusan mempertahankan sistem seperti ini ya. Cuma mungkin ya memang perlunya tadi ya, perlunya pendidikan, perlunya kalau kita dakwah gitu ya, untuk menyadarkan masyarakat ini bagaimana kembali pada sistem yang benar. Ya, sistem Islam yang kita menjadi sistem yang mungkin paling sesuai karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Demikian Bang Fadil. Ya, baik Bu Lukman. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apakah pemerintah gagal mengelolanya dengan baik? Ya, bisa dikatakan gagal ya. Artinya bahwa kalau dilihat dari fakta yang sekarang, bagaimana di negara kita itu istilahnya kan gitu ya. Nah, seperti kalau ada pepatah itu ayam mati di lumbung ayam mati di lumbung padi. Ibaratnya seperti itu, karena kalah sama dengan tikusnya ya. Nah ini yang kemudian yang terjadi di negara kita sekarang ini, bagaimana banyak sekali ya sumber daya potensial yang hampir semuanya besar itu dikuasai oleh para pengusaha dan penguasa, disingkat peng-peng. Seorang mungkin ada istilah peng-peng ya, pengusaha sekaligus penguasa.
Maka kita akan lihat efeknya itu menjadi luar biasa. Karena kebijakannya pasti tidak jauh-jauh dari keinginan dari pengusaha. Apalagi level negara ya. Level negara pasti efeknya kan lebih dahsyat lagi. Maka kalau kita lihat tampak sekarang itu sebenarnya aroma KKN-nya, korupsinya itu jadi lebih sangat dahsyat ya, sangat kuat dibandingkan di era-era sebelumnya mungkin ya. Nah ini yang terjadi sekarang, bagaimana kita lihat ya, termasuk minyak goreng, faktanya tadi ya, bagaimana pengusaha itu mampu menjadi penguasa ya, karena memang sekaligus dua-duanya ya, sekaligus kan sekarang itu kita lihat para pejabat maupun anggota DPR itu kan hampir 50% pengusaha semua ya, wajar kemudian kalau kebijakan-kebijakannya itu cenderung berpihak pada pemilik modal. Nah, itu yang terjadi juga di sumber-sumber daya yang lain, bahan tambang, minyak, ya, yang sebenarnya sangat potensial. Kalau ini benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat, tentu tidak akan kita alami ya, namanya kejadian-kejadian yang menyusahkan atau yang memberikan beban pada rakyat di masa yang akan datang. Demikian Bang Fadil. Ya, baik Bung Lukman, terakhir, bagaimana mewujudkan ketahanan energi nasional? Solusi apa yang dibutuhkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Ya, baik. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita itu sebenarnya di pasal 33 tadi ya, yang disebutkan itu bahwa bumi, air, dan pertanian misalnya seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bagi kemampuan rakyat. Itu kan sudah amanahnya sudah sangat jelas nih. Cuma sekarang yang ditafsirkan itu memang benar, sudah benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat yang tanda kutip ya. Rakyat yang mana ini? Kalau rakyat yang dekat dengan puasa memang iya sekarang. Cuma rakyat yang kita inginkan adalah rakyat seluruh Indonesia. Bukan hanya golongan yang dekat dengan istana, ya, dekat dengan penguasa yang sekarang kita lihat. Ya, sebenarnya cita-cita itu didorong dari para dulu ya, para ulama yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan ini, salah satunya mengambil dari Islam, bagaimana di dalam sistem Islam itu memang benar-benar mengutamakan dari asas pelayanan dalam masyarakat negara itu sebagai memang bukan sekedar fasilitator, tapi memang bertanggung jawab untuk berusaha memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat itu ya, sampai pada level pribadi ya, sampai segitu luar biasanya. Jadi itu perhatiannya dari perhatian pada kelompok, tapi sampai level kebutuhan individu itu diperhatikan oleh kepala negara yang kita sebut negara Islam itu. Dengan sistem Islam inilah harusnya ya kita kembalikan sistem pengaturan pengelolaan kekayaan negara, sumber daya alam, dan sekarang ya tentunya itu satu-satunya yang bisa menjadi solusi bagi kita khususnya Muslim di Indonesia yang ingin mengharapkan rahmat dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Baik, demikian. Ya, baik, terima kasih Bung Lukman Nur Rahim, PhD, peneliti senior dari Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau 4K, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadil Hamdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.